Alhamdulillah, alhamdulillahi wasi'il fadli wal ihsan wa mudha'ifil hasanati lidawil iman al-alimil ladzi la yakhfa alayhi khawatirul jinan al-hayyul qayyum alladzi لا تخيد نفقته بمر الدهور والأزمان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له دائم الملك والسلطان وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخيرته من نوع الإنسان اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والإحسان أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Pertama dan terutama sekali rasa puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kekuatan iman, Islam, sehat badan, kelapangan waktu, keringanan langkah, kejenihan berfikir, sehingga alhamdulillah kita bisa hadir melaksanakan salah satu kewajiban kita, sholat Jumat di masjid ini. Mudah-mudahan kehadiran kita diberikan ganjaran yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah dan disampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melalui mimbar yang mulia dan singkat ini, khatib berwasiat kepada para jemaah, wabil khusus diri khatib sendiri, marilah senantiasa kita tingkatkan kualitas, kuantitas ibadah pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sembari berdoa dengan penuh harap mudah-mudahan dan semoga amal ibadah yang sudah, yang sedang maupun yang akan kita lakukan, baik yang hukumnya wajib maupun yang sunnat, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Pada khutbah kali ini sesuai dengan tema yang sudah disampaikan, yaitu pokok cinta kepada Allah Subhanahu wa taala atau mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kita jadikan rujukan adalah kitab Nasaihul Ibad karya Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani. Karena itulah terkait dengan tema itu, khatib mencoba menyampaikan dengan judul khutbah kita, ciri manusia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mencoba melihat di dalam kitab karya Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani tersebut, terkait dengan pokok cinta kepada Allah atau mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala, ada riwayat yang berbunyi an Sufyan bin Uyainah radhiyallahu anhu qala man ahabba Allah ahabba man ahabba Allah taala wa man ahabba man ahabba Allah taala ahabba ma fillah taala wa man ahabba ma fillah ahabba
alla ya'rifun nas. Dari Sufyan bin Uyainah, ia berkata, barang siapa yang cinta kepada Allah, maka ia cinta pada orang yang dicintai Allah, yaitu orang-orang soleh dan para ulama. Barang siapa yang cinta kepada seseorang yang dicintai Allah, maka ia akan cinta pada perbuatan yang dilakukan karena cinta pada Allah, yaitu amal-amal soleh yang dilakukan. Barang siapa yang cinta pada perbuatan yang dilakukan karena cinta pada Allah, maka ia akan cinta melakukannya tanpa diketahui oleh manusia atau secara tersembunyi. Hadis ini kalau kita lihat, pesan penting yang disampaikan adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan mendorong seseorang, memotivasi seseorang untuk mencintai segala sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan kepada kita bahwa memang ternyata cinta kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan melahirkan, akan membuat seseorang itu melakukan hal-hal yang bersifat kebaikan. Orang itu akan menjadi orang-orang yang beriman, bertawakal dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang menjadi kunci kalau kita mencoba melihat dari bunyi hadis yang baru khatib bacakan dan sampaikan tadi. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Bagaimana caranya agar seseorang itu muncul keinginan dan dia menjadi orang-orang yang memang betul-betul mencintai Allah Subhanahu wa taala? Maka tidak lain caranya adalah mencoba untuk menjadikan Nabi Muhammad itu menjadi uswatun hasanah, ikutan, contoh terbaik. Meneladani dan mencintai Nabi Muhammad tentu ini merupakan langkah awal seseorang bisa membangun dirinya untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala. Karena kita mengetahui Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu dari ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah tidak ada cara lain, maka semua tingkah laku, perbuatan, apapun yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah seharusnya memang kita ikuti. Sebagaimana disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, surah Ali Imran, di awal khutbah tadi khatib sudah sampaikan ayatnya, yaitu ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Kalau kita mencoba melihat kitab-kitab tafsir, di antaranya tafsir Mafatihul Ghaib karya Fakhruddin Ar-Razi, di situ dijelaskan asbabun nuzul, sebab ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk membantah pengakuan yang dilakukan oleh orang-orang yang mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi tidak mau mengikuti apa yang disampaikan, yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Apakah orang itu beragama Yahudi, Nasrani, bahkan Muslim, beragama Islam, dia mengaku cinta kepada Allah, ada sifat mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dia tidak mau mengikuti ajaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu berbagai ajaran, contoh yang sudah ditunjukkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang yang seperti ini lebih kepada masuk kelompok orang yang berdusta, orang yang munafik. Iman kepada Allah tapi tidak mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Kita tahu persis bahwasanya ayat ini termasuk memberikan isyarat kepada kita bahwasanya mencintai Allah atau cinta kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak datang secara kebetulan, tidak juga instan, tapi ada proses yang dilalui sehingga orang itu mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, rasa atau sifat, sikap cinta kepada Allah Subhanahu wa taala itu ada proses yang dilalui melalui amalan-amalan yang dilakukan oleh setiap muslim. Dengan kata lain, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah dari amal-amal soleh yang dilakukan. Ketika dia beramal, maka di situ muncul yang namanya ketulusan, keikhlasan, kemudian ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah kita mencoba melihat bagaimana ciri-cirinya orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut. Yang pertama cirinya adalah dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sampaikan dalam Quran surah At-Taubah ayat 4, Innallaha yuhibbul muttaqin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Takwa kita tahu merupakan inti dari keimanan seseorang. Makanya Imam Nawawi dalam kitab itu Nasaihul Ibad itu memberikan pemahaman apa itu takwa. Takwa itu adalah menjaga diri dari dosa dengan melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi selalu mengingatkan kepada kita, ittaqillah haitsuma kunt. Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Hadis riwayat Tirmizi. Karena itu di dalam kitab itu juga disampaikan bahwasanya kalau bicara takwa itu berbagai tingkatan takwa itu disampaikan oleh Nabi Muhammad dan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kemudian yang berikutnya, yang kedua adalah ihsan atau berbuat kebaikan, merupakan ciri-ciri orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa kita lihat di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 195 di ujung ayat itu. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan atau sering kita sebut dengan ihsan. Lagi-lagi Imam Nawawi memberikan penjelasan. Ihsan merupakan tingkatan tertinggi dalam ibadah yang dilakukan oleh seorang manusia, oleh orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Orang ihsan itu betul-betul ikhlas melakukan sesuatu tanpa pamrih, tanpa perlu penghormatan, tanpa perlu pujian dari orang lain. Maka dalam hadis Rasulullah diingatkan kepada kita, apa itu ihsan? Anta'budullaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, maka yakinlah
bahwa Dia selalu melihatmu. Hadis riwayat Muslim. Inilah yang selalu mendorong kita, memotivasi kita melakukan perbuatan-perbuatan apapun yang kita lakukan, membantu orang lain, bersedekah, tangan kanan kita memberikan, tangan kiri tidak mengetahui. Ini artinya tidak perlu gembor, tidak perlu menginformasikan. Kalau orang ihsan itu betul-betul ikhlas dalam melakukan perbuatannya. Kemudian yang ketiga adalah orang yang sabar dalam segala situasi dan keadaan. Ini bisa kita lihat dalam Quran surah Ali Imran ayat 146. Wallahu yuhibbus sabirin. Allah mencintai orang-orang yang sabar. Sabar itu kalau kita lihat ada beberapa bentuk. Di antaranya adalah sabar dalam ketaatan. Artinya ketika kita beribadah, bentuk apapun ibadah yang kita lakukan, sholat, puasa, zakat, dan seterusnya, maka inilah yang disebut dengan sabar dalam ketaatan kepada Allah. Karena ibadah-ibadah itu semuanya membutuhkan kesabaran kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua tingkatannya adalah sabar menjauhi maksiat, meninggalkan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berbagai bentuknya. Di antaranya melakukan perzinahan, pembunuhan, penipuan, korupsi, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah sabar menghadapi takdir yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mudah memang, tapi disitulah ujian keimanan kita. Apakah sabar ketika ketentuan yang sudah digariskan oleh Allah atau takdir itu terjadi pada diri kita. Musibah-musibah yang kita alami, kehilangan apapun bentuknya, harta, jabatan, tahta, semuanya adalah takdir yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Kemudian berikutnya, ciri orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang itu tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini diinformasikan oleh Allah dalam surah Ali Imran ayat 159. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Tawakal kita paham adalah menyerahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah kita lakukan upaya itu secara maksimal, maka memang selalu dianjurkan, apapun persoalan-persoalan yang kita alami, hidup bermasyarakat, berjamaah, Allah anjurkan, wasawirhum fil ard fa iza azamta fatawakkal 'alallah. Silakan musyawarah kalian, diskusi kalian, persoalan apapun dalam konteks kehidupan dunia. Tapi kalau kalian sudah bermusyawarah, berdiskusi, maka sudah mufakat, serahkan tawakal kepada Allah. Serahkan hasil akhirnya, apakah Allah mengabulkan atau tidak mengabulkan. Tapi punya keyakinan Allah akan kabulkan. Cuma persoalannya lambat atau cepat dikabulkan oleh Allah. Kemudian yang terakhir, orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zuhud dalam urusan keduniaan. Kalau bicara zuhud, artinya menerima, betul-betul dia qanaah, betul-betul dia tidak terlalu rakus terkait dengan masalah duniawi. Orang yang zuhud tentu merasa cukup apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka wajarlah orang-orang seperti ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Orang yang zuhud, dia akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bisa kita lihat dalam hadis yang disampaikan oleh Rasulullah. Izhab fid dunya yuhibbukallah, wazhab fima fi aidin nas yuhibbuk. Bersikaplah zuhud terhadap dunia, niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencintaimu. Dan bersikaplah zuhud terhadap apa yang ada pada manusia, niscaya mereka akan mencintaimu. Hadis riwayat Ibnu Majah.
Mudah-mudahan apa yang khatib sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua sebagai sebuah pencerahan, dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dan mudah-mudahan kita termasuk kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim innahu huwal ghafurur rahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ihsanihi wa syukruhu ala taufiqi wa imtinanihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd, faya ayyuhan nas ittaqullah fima amara wantahu amma naha wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fihi bi nafsi wa sana bi mala'ibi qudsi. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka as-sami'un qaribun mujibud da'wat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbana atina min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i zil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wazkurullaha 'azim yazkurkum washkuru 'ala ni'ma yazidkum wa la zikrullahi akbar.